Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang pajak penghasilan pasal 24. Oke, kira-kira apa saja yang nanti akan kita pelajari? Oke, yang pertama nanti ada pengertian, kemudian dilanjut dengan permohonan kredit pajak. Kemudian ada penggabungan penghasilan, sumber penghasilan, dan tata cara penghitungannya. Oke, sekarang kita ke yang pertama, yaitu pengertian. Apa itu PPh pasal 24? PPh pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, yang boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh dalam tahun pajak yang sama. Jadi di sini pajak pasal 24 ini pajak yang dihasilkan dari luar negeri, ya, dari luar negeri. Pastinya penghasilan yang diperoleh dari sana, ya, dari luar negeri. Kemudian PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Oke, kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara atau mekanisme dari permohonan kredit pajak. Mekanisme atau cara permohonan kredit pajaknya yaitu pertama, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Dirjen Pajak dengan dilampiri 1. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Kemudian fotokopi SPT pajak yang disampaikan di luar negeri dan dokumen pembayaran pajak yang di luar negeri. Nah, ini berarti berkaitan dengan perusahaan, ya, berkaitan dengan perusahaan, karena kredit pajak ini adanya pada saat kita menghitung PPh. Kemudian penyampaian permohonan kredit pajak luar negeri dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT PPh. Atas permohonan WP, Dirjen Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran karena alasan di luar kemampuan wajib pajak atau force majeure. Ya, selanjutnya adalah dalam hal penggabungan penghasilan. Wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas PKP yang berasal dari seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, sehingga seluruh penghasilan di dalam negeri dan luar negeri digabungkan. Penggabungan penghasilan dari luar negeri dilakukan untuk 1. Penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Kemudian penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Dan yang ketiga adalah penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh, dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Kemudian kerugian yang diterima di luar negeri tidak dapat atau tidak boleh digabungkan dalam menghitung PKP. Selanjutnya adalah sumber penghasilan. Yang pertama, saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari penghasilan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Kemudian bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak adalah negara tempat tinggal yang membayar atau dibebani bunga royalti atau sewa tersebut berkedudukan atau berada. Kemudian sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Kemudian selanjutnya ada imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada.
Kemudian penghasilan BUT adalah negara tempat BUT tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Kemudian pengalihan sebagian atau seluruh hak penambahan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada. Yang ke-8, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT adalah negara tempat BUT berada. Nah, itu adalah berkaitan dengan sumber penghasilan ya. Nah, selanjutnya ini ada tata cara perhitungannya. Nah, ini ada beberapa poin, yaitu kredit pajak luar negeri wajib pajak badan, kemudian kredit pajak luar negeri wajib pajak orang pribadi, kerugian di dalam negeri, kerugian di luar negeri, penghasilan luar negeri bersumber dari berbagai negara, penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final, dan perubahan jumlah penghasilan dari luar negeri. Nah, ini tata caranya sekaligus perhitungannya ya. Nah, ini ada contoh soal dari pembahasan yang untuk poin pertama, yaitu kredit pajak luar negeri wajib pajak badan. Contoh kasusnya seperti ini. PT Bahari di Jakarta memperoleh penghasilan neto tahun 2016 sebagai berikut. Penghasilan dalam negeri 1 miliar. Kemudian luar negeri dengan tarif 20% adalah 1 miliar. Kemudian kita hitung penghitungan jumlah maksimum kredit pajak luar negeri, yaitu penghasilan luar negeri 1 miliar, kemudian penghasilan dalam negeri juga 1 miliar. Jadi jumlah penghasilan netonya adalah 2 miliar, digabungkan ya, dijumlahkan. Kemudian selanjutnya, apabila jumlah penghasilan neto sama dengan PKP, maka tarif pasal 17 ayat 2A PPh yang terutangnya adalah 25% kali dengan 2 miliar, sehingga hasilnya 250 juta. Kemudian batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah, nah ini ada perhitungannya ya. Batas maksimumnya itu peredaran bruto dibagi dengan PKP. Ya, peredaran bruto dibagi dengan PKP, yaitu 1 miliar dibagi dengan 2 miliar. Kemudian dikali dengan 250 juta, sehingga menghasilkan 125 juta. Nah, ini untuk perhitungan yang kredit pajak luar negeri wajib pajak badan. Kemudian untuk yang kredit pajak luar negeri wajib pajak orang pribadi. Nah, ini soalnya hampir sama dengan yang tadi ya. Cuma di sini ada keterangannya berkaitan dengan orang pribadi. Jadi atas namanya adalah orang pribadi. Di sini ada Ardan Kodri ya, berstatus tidak kawin, kemudian 0 ya, tidak kawin 0, dan memperoleh penghasilan neto tahun 2016 sama ya, penghasilan dalam negeri 1 miliar, luar negerinya juga 1 miliar. Kemudian selanjutnya kita hitung, kita jumlahkan. Yang nomor 1 menghasilkan penghasilan neto 2 miliar, kemudian dikurangi dengan PTKP ya, PTKP nya itu berarti 54 juta ya, sehingga PKP nya adalah 1.946.500.000. Kemudian setelah itu kita hitung sesuai dengan tarif pasal 17 ayat 1 ya, 1A Undang-Undang PPh, yaitu yang progresif ya, 5%, 15%, 25% dan 30%, akan menghasilkan total 528.800.000. Batas maksimum kredit pajak luar negerinya adalah 1 miliar dibagi dengan 1,946.500.000 kali 528.800.000, sehingga hasilnya adalah 271.667,94 rupiah. Nah, ini kalau perhitungan kredit pajak luar negeri wajib pajak orang pribadi. Kemudian selanjutnya untuk yang kerugian ya. Nah, di sini di kasus yang ketiga ini PT Berdikari di Jakarta memperoleh penghasilan neto
itu 1 miliar. Kemudian rugi di dalam negeri, ini di luar negeri itu laba ya 1 miliar, kemudian rugi di dalam negeri 200 juta. Kemudian batas atas penghasilan di luar negeri misal 40% atau 400 juta. Sehingga penghitungan maksimum kredit pajak luar negeri serta pajak terutangnya adalah 1 miliar dikurangi dengan rugi usaha dalam negeri. Nah, kalau dalam negeri ini masih dihitung ya sebagai pengurang, tapi kalau luar negeri tidak ya, nanti ada contohnya ya. Sehingga jumlah penghasilan netonya adalah 800 juta. Kemudian apabila jumlah penghasilan neto sama dengan PKP sesuai dengan tarif PPh tarif pasal 17 Undang-Undang PPh itu 25% kali 800 juta sehingga menghasilkan 100 juta. Batas maksimum kredit pajak luar negerinya 1 miliar dibagi dengan 800 juta dikali dengan 100 juta menghasilkan 125 juta. Nah, ini untuk yang dalam negeri. Nah, kalau yang kerugian dalam negeri berbeda ya. Kalau kerugian dalam negeri itu dalam menghitung PKP, kerugian yang diderita oleh WP di luar negeri tidak dapat dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia. Kemudian penghasilan luar negeri bersumber dari beberapa negara. Jika penghasilan luar negeri bersumber dari beberapa negara, jumlah maksimum kredit pajak luar negeri dihitung untuk masing-masing negara dengan menerapkan cara penghitungan sebagai berikut. Oke, nanti mungkin perhitungannya itu bisa dilihat di buku ya. Kemudian pajak yang dikenakan pajak yang bersifat final. Jika WP, wajib pajak memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 2. Penghasilan tersebut bukan faktor penambahan penghasilan pada saat menghitung PKP. Kemudian perubahan jumlah penghasilan dari luar negeri. Jika terjadi koreksi fiskal di luar negeri yang menyebabkan adanya tambahan penghasilan yang mengakibatkan pajak atas penghasilan terutang di luar negeri lebih besar dari yang dilaporkan SPT tahunan, sehingga pajak di luar negeri kurang dibayar, terdapat kemungkinan PPh di Indonesia juga kurang dibayar sepanjang koreksi fiskal di luar negeri tersebut dilaporkan sendiri oleh WP melalui pembetulan SPT tahunan. Bunga yang terutang atas pajak yang kurang dibayar tersebut tidak ditagih. Oke, demikian untuk pembahasan PPh pasal 24. Nanti mungkin lebih lengkapnya bisa Anda lihat di buku yang Halim ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.